Pernah gak sih kalian ngerasa struggle dan susah banget ngomong di depan kamera? Jujur aja, waktu pertama kali aku ngomong di depan kamera kayak gini, itu entah kenapa kayak pressure-nya tuh berat banget. Dan ternyata sesusah itu untuk ngomong di depan kamera. Tapi itu wajar, bahkan banyak content creator hebat yang mereka waktu pertama kali ngomong di depan kamera, mereka ngerasain hal yang sama. Seiring berjalannya waktu, aku bisa ngomong kayak sekarang, ini jauh lebih baik dibandingkan ya waktu pertama kali. So, di video ini aku udah bikin beberapa tips yang menurutku bisa ngebantu kalian yang masih susah ngomong di depan kamera. Tulis apa aja yang mau kamu bahas di dalam video kamu. Ini ngebantu kamu untuk bikin bahasan yang lebih terstruktur, dan biar kamu nggak bingung juga apa aja yang mau dibahas di dalam videonya. Karena ngomong di depan kamera aja kan udah lumayan ngasih pressure. So at least kamu udah nggak perlu terbebani lagi sama apa aja yang mau kamu bahas di dalam video kamu. Bahkan orang-orang yang udah jago ngomong pun mereka masih nulis apa aja yang mau mereka bahas di dalam videonya. Warm up, pemanasan dulu biar suara dan badan kalian lebih rileks. Bebas pemanasannya mau kayak gimana juga. Kayak misalnya tarik-tarik badan kayak gini, atau nyanyi dulu misalnya, atau jogging, sprint, berenang. Kalau aku biasanya dengerin musik dan nyanyi dulu. Selain bikin mood aku jadi lebih baik, itu juga bisa bikin suara dan badanku jadi lebih rileks. Karena ngomong di depan kamera itu kan bukan sekedar ngeluarin suara, tapi harus ada body language-nya juga. Nah, ini langsung masuk ke tips ketiga, yaitu body language. Bayangin kalau aku ngomong kayak gini, tanpa body language, malah jadi kelihatan kaku, nggak natural, dan kayak nggak ada kehidupan ya kan. So, gerakin tangan dan badan kalian biar lebih berenergi dan biar lebih bisa menyampaikan pesannya ke penonton juga. Dan kalian jadi lebih kelihatan percaya diri. Cukup gerakin tangan kayak dalam ruang lingkup segini aja, nggak perlu sampai matiin kamera. Ini tips yang gak sengaja aku temuin. Jadi pas aku ngomong di depan kamera kayak gini, terus aku ngerasa gak lepas buat ngomong, kayak kaku gitu. Terus aku coba matiin dulu kameranya, aku balik lagi ke sini dan aku nyoba buat ngomong. Ternyata itu jauh lebih enak. Dan ini bisa dijadiin latihan kalau kalian misalnya masih kaku ngomong di depan kamera yang hidup. Coba matiin dulu aja kameranya. Dan coba kalian ngomong sampai kalian dapetin feeling yang enaknya itu kayak gimana. Setiap orang punya cara yang beda buat bisa nyaman ngomong di depan kamera. Dari salah satu video Ferry Irwandi yang berjudul How I Found My Video Style, Creative Thinking. Chandra Leo pernah bilang, ketika dia ngomong di depan kamera, dia ngerasa ngomong sama 10.000 orang. Apakah itu salah? Enggak, itu benar. Itu metode yang benar. Tapi apakah itu cocok sama gue? Ternyata enggak, Pak. Gue coba dengan semangat yang sama, energi yang sama, gagal gitu. Terus gue coba pendekatan yang baru. Artinya gue menganggap kamera di depan gue ini adalah temen gue yang lagi duduk di warkop, Pak. Jadi kayak gitu gue ngobrol sama dia gitu. Dan ternyata works. Ternyata bisa gue kayak gitu dan bisa buat konten kayak gitu. Ya udah, gue pertahanin. Chandra Leo yang ngebayangin lagi ngomong di depan 1.000 orang, dan Ferry Irwandi yang ngebayangin kamera sebagai teman nongkrongnya. Jadi coba cari tahu apa yang paling cocok buat kalian. Kalau aku ngebayangin kamera tuh sebagai mata yang ngeliatin. Dengan itu aku bisa ngerasain adanya interaksi antara aku sama kamera. Dan itu lebih baik daripada ngebayangin kamera sebagai benda mati yang bikin aku nggak ngerasain adanya interaksi. Tips nomor ke-6 yaitu lion face. Ilmu yang aku dapat dari seorang mentor public speaking yaitu Rico Albu Al-Fatih di YouTube-nya. Muka singa. Sekarang latihannya gini. Bibirnya ke depan. Ah gitu. Bisa? Saya nggak ngerjain loh ini ya. Tapi itu akan sangat penting untuk Anda ketika kita ngebuka atau membuat ini lebih fleksibel. Latihan lion face. Coba kalian ngomong A, I, U, E, O tapi dengan mulut yang lebar. Kayak A, I, U, E, O, U, A, U. Mungkin kelihatan kayak bodoh ya. Tapi setelah dicoba ternyata bener aja. Itu bikin wajah tuh jadi, bikin otot wajah tuh jadi lebih rileks dan jadi lebih enak ngomongnya. Tips berikutnya yaitu nggak perlu sempurna. Banyak orang yang nggak pede ngomong di depan kamera karena takut salah, termasuk aku. Akhirnya berusaha buat kelihatan sempurna, bukan berusaha untuk jadi diri sendiri. Alhasil karena ngejar kesempurnaan,
makin besar lagi beban yang dirasain, dan dikit-dikit diulang, dikit-dikit diulang. Padahal lebih baik tetap apa adanya dengan jadi diri kamu sendiri. Dengan gitu kan bisa jadi lebih kelihatan natural juga daripada berusaha sempurna tapi fake. So menurutku gak perlu jadi sempurna. So itu dia beberapa tips yang menurutku sangat works dan ngebantu kamu biar lebih percaya diri ngomong di depan kamera. Mungkin waktu pertama kali nyoba ngomong di depan kamera, hasilnya itu nggak bakal memuaskan. Dan it's okay, terus aja diulang karena makin sering latihan, makin nyaman juga kita ngomong di depan kamera. So itu aja buat video kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka dan dislike kalau kalian nggak ada yang suka. Bye!